Jakarta agar tidak ada lagi kericuan yang terjadi, kemudian unjuk rasa, mogok seperti ini? Sebenarnya gampang itu, ikutin aja aturan yang ada, selesai. Yang jadi masalah kan ini, ya masing-masing pihak ada yang tidak mengikuti aturan yang berlaku, itu saja. Ya untuk Grab, Uber, ya sebenarnya sudah berapa kali kita undang, bukan berkali tidak kita undang, kita fasilitasi, kita beritahu syarat-syaratnya, kan begitu. Jadi gini Mas, ya tolong, ya kita ini bukan berarti ya alergi terhadap aplikasi, malah justru aplikasi itulah ya yang bisa meningkatkan layanan transportasi. Tapi ya itu ada aturan-aturannya. Pak, apakah benar Pak demikian harus di bawah naungan itu PPRI mendaftarkan ini, harus lewat itu, tidak bisa mendaftarkan sendiri para pemilik mobil dari misalkan Grab atau Uber ini? Salah itu, makanya kalau Bapak tanya ke Dinas Perhubungan, jangan kayak gini, salah itu. Yang benarnya gimana Pak Andri? Sekali lagi, kita tidak pernah membatasi badan hukum. Kalau seumpama PPRI lelet, ente bikin aja sendiri, susah amat sih. Bikin koperasi sendiri, bikin badan usaha sendiri, gitu loh. Ya, jangan mengandalkan PPRI. Ya, kalau begini kan salah-salahan lagi akhirnya kan. Ya, sekali lagi Pak, Bapak kalau seumpamanya ada apa-apa, datang ke Dinas Perhubungan. Saya akan bantu ya sekuat tenaga sebisanya saya. Kalau ada anak buah saya macem-macem, saya pecat gitu. Tapi jangan mempermainkan aturan gitu loh. Ya, saya betul-betul akan membantu supaya iklim usaha transportasi di DKI Jakarta berjalan dengan kondusif, aman, nyaman, enak gitu loh. Ya, memang dari dulu PPRI datang begitu terus sama saya, Pak, saya udah izin Pak, udah saya bikin, mana itu dulu. Akhirnya apa? Inilah yang menjadi satu sisi Anda ya terus jalan terus. Sebenarnya nggak boleh dong. Kayak begini, saya mau tanya Mas sama Mbak nih yang jadi reporter. Kalau Mbak belum punya SIM, boleh nggak mengendarakan mobil? Ya tidak boleh, kalau nggak ada SIM ya nggak boleh. Nah, itu dia, itu juga sama, dia belum punya izin untuk penyelenggaraan angkutan umum tidak dalam trayek. Ya jangan jalankan dulu, dia masih jalankan. Bahkan ditindak dong Pak. Sempat marah tuh sama si Ricky sama si Teddy itu. Di sub tindak. Ditindak, kita sudah kita tindak. Tanya aja mereka tuh, udah kita tindak. Hampir 55 mobil kita. Cuman sampai seberapa kuat kita. Ya kan? Pak Kepala Dinas, Pak Andriansyah, bisa ditanggapi tadi Pak. Sesungguhnya jadi ternyata asosiasi ini Pak ya, pengemudi yang di Grab ini tidak. Pemirsa, kita sampai di ujung acara. Saya minta Gabriel komentar. Saya mau lihat lebih dari perspektif Indonesia sebagai negara hukum. Pertama, bahwa pasal 1 ayat 3 konstitusi kita mengatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sehingga kemudian konsekuensinya kehidupan berbangsa, bernegara, termasuk kehidupan berbangsa di bidang lalu lintas dan angkutan jalan atau disebut transportasi itu harus berdasarkan hukum. Kemudian konsekuensi logis yuridis dari Indonesia sebagai negara hukum tadi, maka kita membangun sistem hukum transportasi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Nah, tentu dengan peraturan pelaksanaannya semua. Ini berarti seluruh peri kehidupan, seluruh penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, dia harus berada dalam frame undang-undang ini dan juga harus berdasarkan pada undang-undang ini. Nah, yang menarik dalam considerance huruf C dari undang-undang ini yang merupakan ratio legis, anima legis, jiwa dari undang-undang ini, ada 3 hal yang dinyatakan di situ. Pertama, bahwa penyelenggaraan lalu lintas itu dan angkutan jalan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Itu berarti bahwa undang-undang ini sendiri sebenarnya sudah menyiapkan itu. Terbuka untuk perkembangan penerapan perkembangan teknologi termasuk
juga di bidang komunikasi. Lalu ada hal kedua, otonomi daerah, kemudian akuntabilitas. Nah, dengan adanya undang-undang ini sebenarnya negara ini mau menjamin dan memastikan bahwa penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan bisa mencapai tujuan terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat. Ini hal yang sangat penting ketika terjadi masalah-masalah seperti ini. Maka kemudian sebenarnya masalah ini bisa diselesaikan kalau kita letakkan lagi di dalam frame undang-undang ini, hukum ini. Tanpa mengabaikan perkembangan teknologi komunikasi dan sebagai pemanfaatan untuk untuk kepentingan rakyat banyak. Nah, terkait dengan ini juga hal penting berikutnya yang ingin saya sampaikan bahwa di poin nawacita keempat itu dinyatakan dengan jelas menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya. Kalau sistem hukum transportasi ini dirasa lemah atau tidak bisa mencukupi kebutuhan yang berkembang, maka tugas negara, tugas pemerintah harus kemudian mereformasi sistem hukum ini sehingga kemudian bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal terakhir Bang Karni, yang penting bahwa yang juga Bang Karni sering kutip itu dari pandangan Albert Einstein, tidak ada yang lebih destruktif daripada tidak adanya penghormatan terhadap hukum, undang-undang yang sudah berlaku sebagai hukum positif oleh negara itu sendiri. Saya kira itu. Baik, sekarang Profesor Rainer Kasali. Bang Karni dan Bapak Ibu sekalian, waktu kita kecil kita juga pernah diajarkan orang-orang tua kita. Dan ini saya kira penting untuk bapak-bapak yang sedang bertarung untuk mencari nafkah untuk keluarga. Saya juga pelanggan Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, orang tua kita mengajarkan jangan pernah membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Ini penting sekali. Kalau kita dengar orang lain hidupnya lebih baik dari kita, yang ada adalah rasa iri yang besar di kita. Apalagi setiap hari kita membaca berita bahwa sistem aplikasi ini membayar bisa pulang bawa duit 10 juta, 15 juta, 20 juta. Terus kita bandingkan, kita ini cari sejuta aja susah. Pahit hidup kita. Tapi kalau kita dapat lebih besar, kita lihat teman kita susah, maka kemudian kita akan mencibir mereka. Jadi sombong kita. Berita-berita yang ada selama ini membuat kita selalu menjadi saling membandingkan dan akhirnya menjadi lemaslah kita. Nah Bapak Ibu sekalian, dalam situasi seperti itu masuklah satu pihak yang kemudian menjanjikan bahwa saya tidak masalah dengan aplikasi, saya tidak masalah dengan teknologi, tidak bisa dilawan. Semuanya ngomongnya begitu, setuju semuanya. Tapi mereka menjanjikan itu bisa dilarang, itu bisa diblokir, dan maka bapak-bapak dan ibu berjuang ke sana. Kemudian seakan-akan itu bisa diblokir, bisa dihentikan, dan kemudian hidup kita akan lebih baik. Pertanyaannya adalah apakah kalau itu dihentikan hidup kita akan lebih baik? Belum tentu juga kan. Apalagi ini semua sama-sama konsumen kita. Hukum supply demand. Kalau kita belajar ekonomi di tingkat persiapan, saya harus ngajarin sedikit nih. Itu kan ada kurva permintaan. Ada orang yang bisa membeli harga tinggi kayak Bang Poltak, 200.000. Bang Poltak karena terkenal gak enak juga, kasih tips 100.000. Jamin, pasti tipsnya lebih dari 100.000. Itu ada segmennya di atas, yang naik pesawat kelas bisnis. Tetapi ketika Lion masuk, Garuda nggak malah kecil tuh, tambah besar pasarnya Garuda. Ketika Pertamina dapat musuh-musuh baru, perusahaan-perusahaan minyak lain di sini, pasarnya tidak mengecil tapi tambah besar Pertamina. Bahkan masuk Fortune 500 bahkan. Jadi kenapa apa yang mau saya sampaikan? Yang mau saya sampaikan adalah ini menciptakan pasar baru. Ada segmen baru yang tadinya tidak naik taksi karena naik taksi 100.000. Sekarang 50.000 bisa naik taksi nih. Naik taksi lah dia. Beberapa pegawai saya begitu. Dulu kita kirim surat pakai kurir. Sekarang kurir itu saya bilang udahlah kita pakai Gojek aja lah. Cuma 10.000 waktu itu. Maka beralih menciptakan pasar baru bapak-bapak sekalian.
Jadi di sini akan tercipta pasar-pasar baru. Nah, Pak Tulus dan Bapak Ibu sekalian, ilmu kita ini memang ketinggalan zaman. Dulu kita bilangnya ini adalah inovasi, sekarang kita bilang ini bukan inovasi. Ini namanya disruptions. Apa itu disruptions? Kita bandingkan dengan inovasi. Inovasi itu menciptakan sesuatu yang baru dan lebih baik. Disruptions itu menciptakan sesuatu lebih baik, tetapi sekaligus membuat sistem yang lama jadi obsolete, jadi ketinggalan zaman. Dan akibatnya kita tidak sadar bahwa sistem yang baru ini mengakibatkan struktur biayanya menjadi sangat kecil sekali. Dan kita dengan ilmu yang lama, kita bilang itu predatory pricing. Kita bilang itu justru mengancam, nanti akan merusak segalanya. Tapi ini juga bisa terjadi ke depan, ini akan dirusak lagi oleh teknologi baru nanti. Jadi buat teman-teman yang di Uber, di Grab, jangan senang juga hari ini. Itu kan senang, itu kan ada masanya. Dulu bapak-bapak senang, sekarang Uber sama Grab yang senang. Nanti mereka juga akan sedih juga. Karena yang abadi kan perubahan, akan ada lagi gangguan-gangguan nantinya. Nah, oleh karena itu maka kita perlu sadari bahwa disruption ini mengakibatkan harga turun, deflasi. Tapi kita juga mesti lihat bahwa sekarang kita mau pakai aturan mana. Hukum iya, saya setuju hukum penting. Tapi kan kita tahu semua hukum ini ketinggalan terus dengan teknologi. Dan para pakar telah mengatakan apa yang disebut dengan new technology, kalau digunakan dengan old mindset, itu akan gagal kita. Kita tidak bisa memaksa yang baru ini pakai hukum yang lama. Kita harus ciptakan dong aturan yang baru itu. Supaya kita bisa masuk ke sana dan kita bisa bersaing dengan baik. Supaya bapak-bapak di sini juga bisa enak cari makannya. Dan oleh karena itu maka kalau tukang ojek pangkalan bisa masuk Gojek, kita kan juga bisa sebagian kita pindah ke sana. Pasti ada yang bisa pindah ke sana. Sebagai penutup, mungkin ini menjadi penting bagi kita belajar ini yang namanya sharing economy. Dulu orang tua kita beli tanah di Lembang, kebun, petaninya kehilangan haknya, tapi belum kita pakai, kita sudah pagerin. Walaupun kita nggak pakai, orang petani itu jadi nganggur, kita sendiri juga nggak dapat penghasilan karena hak penggunaannya belum kita dapat. Itu adalah sistem memiliki. Akibatnya kita kalau mau bangun sesuatu, kita harus punya semuanya. Tapi sekarang orang ini jadi murah, risikonya berbagi. Orang yang nganggur bisa jadi supir, yang punya mobil 3, 2 bisa disewain. Kemudian orang yang punya tempat nyewain tempat parkir dan seterusnya. Ini namanya hukum sharing, hukum berbagi. Ini hukum yang sustainable. Kalau kita lihat eBay itu mengajarkan kita nggak perlu beli yang baru. Udah yang ada di rumah aja lah. Kan kita lihat itu di iklannya toko online itu. Barang-barang yang ada di rumah udah dijual lagi. Ini kan sustainable. Jadi kita tidak perlu membeli yang baru, tidak materialistis. Kemudian sekarang juga rumah. Saudara-saudara punya rumah lebih. Bang Karni ini rumahnya banyak nih pasti. Ya. Bang Poltak ini rumahnya juga banyak. Terus kemudian dibilang ini kok 8 nganggur kita sewain. Tapi kadang-kadang kan juga nggak sempat semuanya disewain. Mesti diapain? Didaftarkanlah di Airbnb gitu kan. Ada situsnya. Sekarang anak-anak kita bisa keluar negeri dengan sewa murah Rp200.000. Sekarang ada lagi tempat yang gratis namanya Couchsurfing. Mahasiswa saya kalau keluar negeri nginep di situ nggak bayar, bahkan tuan rumahnya seneng ngajakin jalan-jalan. Tapi dengan syarat gantian, nanti kalau saya mampir ke negara Anda ajak saya jalan-jalan. Ya, sekarang segala macam gitu-gitu tuh banyak sekali. Hidup telah berubah bapak-bapak sekalian. Udahlah kita nggak usah berkelahi lah. Ya, ini semua ada rezekinya masing-masing. Zaman sudah berubah, struktur biaya sudah berubah. Sekarang kita dorong pemerintah lakukan transformasi, reformasi. Supaya harga-harga biaya perizinan lebih murah lagi. Dan kalau itu lebih murah lagi, nanti kesejahteraannya itu harus dialihkan kepada para supir. Jadi supir-supir ini jelas harus sejahtera Bang Karni. Mereka bekerja untuk anak istri mereka. Jadi saya kira kita dukung mereka supaya dapat penghasilan lebih baik. Demikian Bang Karni, terima kasih. Pak Mirsa, jelas dari penutup barusan bahwa semuanya itu harus berubah. Dan perubahan ini memang hukum itu tertinggal. Tapi walaupun tertinggal, seharusnya regulasinya, karena perkembangan dari taksi online juga bukan hanya hari ini, tapi udah berapa tahun ini, seharusnya hukumnya juga udah terbentuk. Jika kita tidak melakukan perubahan ke arah solusi yang lebih real, maka setiap hari kita akan semakin dekat dengan revolusi dan anarki
kata Louis Farrakhan, pemuka agama di Amerika. Kita ketemu ILC akan datang. Terima kasih. Bagai mentari mencerahkan bumi, bagai rembulan terangi gelap malam, bagai bintang-bintang berikan arah jalan untukmu bangsaku, untukmu negeriku Indonesia. Indonesia. ILC mewartakan kebenaran, ILC menyuarakan keadilan. Indonesia Lawyers Club untukmu bangsaku, untukmu negeriku tercinta Indonesia.